Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dimensi lain. Di sini, setiap cerita adalah gerbang menuju dunia yang tak terlihat. Siapkan dirimu, karena sekali melangkah tak ada jalan kembali. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi persawahan dan pepohonan tinggi, hiduplah seorang pemuda bernama Yuda. Tubuhnya tinggi, rambut ikal tebal, kulit hitam manis hasil terbakar matahari. Ia tinggal hanya bersama ibunya, seorang buruh tani yang sejak pagi hingga sore bekerja di sawah orang. Ayahnya sudah lama tiada, meninggal dalam kecelakaan kerja di Jakarta. Sejak saat itu, Yuda menjadi harapan satu-satunya bagi ibunya. Rumah mereka sederhana, berdinding papan bambu dan beratap rumbia. Meski miskin, suasana hangat selalu terasa. Yuda sering membantu ibunya, entah dengan mencangkul tanah kecil di halaman, mencari kayu bakar, atau sekadar mencarikan lauk dari sungai. Sore itu, Yuda pulang membawa beberapa kayu kering. Ibunya yang baru saja menjemur padi menatapnya dengan senyum lelah. "Capek, dah?" tanya ibunya sambil menyeka peluh di dahi. "Ah, endak, Bu. Cuma ambil kayu sebentar. Besok kalau ibu ke sawah lagi, biar Yuda yang bawa bekal," jawabnya. Ibunya menghela napas panjang. "Nak, ibu senang kamu rajin. Tapi kamu juga masih muda. Jangan terus ikut capek. Kalau ada waktu senggang, pergilah main sama temanmu." Yuda tersenyum kecil. "Main itu enak, Bu, tapi kalau lihat ibu kerja sendirian, hati udah ndak tega. Lagian Yuda lebih suka mancing. Rasanya tenang duduk di tepi sungai." Ibunya mengangguk pelan. Sejak kecil, Yuda memang punya kebiasaan itu. Kalau tak ada kerjaan, ia pasti pergi memancing. Hasil tangkapannya kadang kecil, kadang lumayan besar, tapi selalu cukup untuk dijadikan lauk sederhana. Namun, hutan di pinggir desa tempat sungai mengalir bukanlah tempat biasa. Warga sering menyebutnya hutan wingit. Ada cerita tentang suara gamelan, bayangan putih, bahkan kabar orang yang hilang tanpa jejak. Ibunya tahu betul hal itu. Karena itu, setiap kali Yuda ingin memancing, hatinya selalu cemas. "Yuda," ujar ibunya dengan suara serius, "kalau besok kamu mau mancing, ajaklah Adi atau Yanto. Jangan berangkat sendirian. Sungai di dalam hutan itu bukan tempat sembarangan." Yuda menatap ibunya, lalu mengangguk. "Baik, Bu." Yuda janji akan hati-hati. Malam pun turun. Angin malam berhembus membawa suara serangga. Dari balik jendela bambu, Yuda memandang jauh ke arah pepohonan gelap di tepi desa. Dalam hatinya, entah mengapa, ada rasa penasaran yang semakin besar terhadap hutan wingit itu. Pagi itu, matahari baru saja naik dari balik bukit, sinarnya menembus sela pepohonan kelapa di tepi desa. Udara masih sejuk, kabut tipis menggantung di atas sawah. Yuda duduk di serambi rumah, menyiapkan joran bambu kesayangannya yang sudah ia rawat sejak lama. Di sampingnya, sebuah keranjang anyaman bambu tergeletak, siap menjadi wadah ikan.
Ibunya keluar dari dapur sambil membawa secangkir teh panas. "Yuda, kamu mau kemana pagi-pagi begini?" tanyanya. Yuda tersenyum, menaruh mata kail ke dalam kantong kecil. "Mau mancing, Bu." "Lumayan, siapa tahu bisa bawa pulang lauk buat kita." Ibunya langsung berhenti sejenak, wajahnya tampak khawatir. "Sendirian?" "Yuda mau ajak Adi sama Yanto," jawabnya cepat, berusaha menenangkan hati ibunya. Ibunya duduk di sebelahnya, menatap anak semata wayangnya itu. "Ingat ya, Nak. Kalau mereka ndak bisa ikut, lebih baik kamu jangan pergi. Sungai itu jauh, dan hutan kamu tahu sendiri kata orang-orang." Yuda menunduk, mengaduk tehnya pelan. Ibu terlalu khawatir. Yuda janji akan hati-hati. Lagian Yuda cuma mau mancing sebentar. Nanti sebelum sore sudah pulang. "Bukan soal itu saja, Da." Ibunya menatapnya serius. "Ibu ndak mau kehilangan kamu. Ayahmu dulu pergi jauh merantau, lalu pulang tinggal nama. Ibu takut kalau kamu juga pergi dan ndak kembali." Suasana sejenak hening. Hanya suara burung di kejauhan yang terdengar. Yuda meraih tangan ibunya, menggenggam erat. "Bu, tenanglah. Yuda bukan ayah. Yuda ndak akan kemana-mana. Selama ibu masih ada, Yuda akan tetap di sini." Air mata hampir menetes di sudut mata ibunya, tapi ia segera tersenyum, menepuk bahu anaknya. "Kalau begitu, pergilah. Tapi jangan lupa pesan ibu." Yuda mengangguk mantap. "Siap, Bu." Kalau Adi dan Yanto sibuk, Yuda tunda saja. Enggak apa-apa. Namun, dalam hatinya, tekad untuk pergi memancing tetap membara. Ada dorongan aneh, seolah hutan dan sungai itu memanggilnya. Ia sendiri tak tahu kenapa, tapi firasat itu semakin kuat setiap hari. Hari itu langit cerah, tapi angin yang berhembus dari arah hutan terasa dingin menusuk kulit. Yuda berdiri di depan rumah Adi, mengetuk pintu kayu. "Di, ayo ikut mancing," panggilnya. Tak lama, Adi keluar sambil menggaruk kepala. "Waduh, Da, maaf. Aku harus bantu Bapak perbaiki pagar sawah. Lain kali aja, ya." Yuda mengangguk kecewa, lalu berjalan ke rumah Yanto. Namun jawabannya pun sama. Yanto harus ikut bapaknya ke pasar menjual hasil panen. Yuda terdiam di persimpangan jalan. Hatinya bimbang. Ia teringat pesan ibunya, jangan pergi sendiri. Namun, ada rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Ia menatap ke arah hutan wingit yang tampak gelap meski matahari sudah tinggi. "Ah, sebentar saja. Kalau hati-hati, pasti ndak apa-apa," gumamnya. Dengan joran bambu di tangan dan keranjang di punggung, Yuda melangkah menyusuri jalan setapak menuju hutan. Daun kering berderak di bawah kakinya, suara burung mendadak lenyap begitu ia masuk lebih dalam. Suasana sunyi membuat bulu kuduknya meremang, tapi ia terus melangkah hingga tiba di tepian sungai. Air sungai itu jernih, berkilau di terpa cahaya.
Di pinggirannya berdiri pohon mahoni besar yang menaungi tempat duduk alami dari akar menjalar. Yuda tersenyum kecil. Tempat ini masih sama indahnya, ucapnya pelan, seolah menyapa alam. Ia segera merakit kail, memasang umpan cacing, lalu melemparkan tali ke tengah arus. Belum lama menunggu, senar langsung tertarik kuat. "Wah, strike!" serunya, wajah berseri. Dengan sedikit tenaga, ia berhasil mengangkat ikan besar, sisiknya berkilau keemasan. Dalam waktu singkat, keranjang anyamannya mulai terisi penuh. Yuda bersorak kecil, "Kalau begini, ibu pasti senang. Bisa kita bagi-bagi sama tetangga juga." Namun menjelang tengah hari, suasana berubah. Angin berhenti berhembus, dedaunan tak bergerak. Dari seberang sungai, samar-samar terdengar suara gamelan, lirih namun jelas. Denting saron dan gong bergema, seperti berasal dari balik kabut. Yuda terdiam, jantungnya berdetak kencang. "Apa aku salah dengar?" bisiknya. Ia menajamkan telinga, tapi suara itu tiba-tiba hilang, diganti sunyi yang menekan. Merinding, Yuda buru-buru membereskan peralatannya. Sudah cukup untuk hari ini. Lebih baik pulang sebelum sore. Dengan langkah tergesa, ia kembali ke jalan setapak, membawa keranjang penuh ikan, tanpa sadar bahwa suara gamelan tadi hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika Yuda menembus jalan setapak keluar dari hutan. Keranjang bambu di punggungnya terasa berat, namun hatinya ringan karena penuh dengan hasil tangkapan. Begitu sampai di halaman rumah, ibunya yang sedang menampi beras menoleh, matanya membesar. "Ya Allah, Yuda! Banyak sekali ikannya," seru ibunya terkejut. Yuda menurunkan keranjang, memperlihatkan isinya yang melimpah. "Alhamdulillah, Bu. Rezeki kita hari ini." Yuda sendiri juga heran. Tadi umpannya langsung disambar ikan-ikan besar. Ibunya berjongkok, memandang takjub pada ikan-ikan segar yang menggelepar. "Wah, ndak habis kita makan berdua. Kalau dimasak semua bisa busuk nanti. Bagikan ke tetangga saja, dah. Biar mereka ikut merasakan." Yuda mengangguk. "Iya, Bu. Biar ibu yang bagi. Sekalian balas budi, kan mereka juga sering berbagi sama kita." Sambil tersenyum, ia masuk ke kamar kecil untuk mandi, meninggalkan ibunya yang sibuk memilih ikan mana yang akan dimasak dan mana yang akan dibagikan. Menjelang malam, aroma ikan goreng memenuhi rumah kecil mereka. Yuda duduk lesehan bersama ibunya, menatap lauk sederhana tapi menggugah selera. Rasanya sudah lama kita ndak makan senikmat ini," ucap Yuda sambil menyendok nasi. Ibunya menatapnya penuh kasih. "Iya, dah. Rezeki Allah itu selalu ada asal kita sabar. Ibu senang lihat kamu bisa bawa pulang ikan segar." Tapi, ia menurunkan suaranya, "Jangan lupa pesan ibu. Jangan mancing sendirian lagi." Yuda mengunyah pelan, lalu tersenyum meyakinkan. "Iya, Bu." Yuda janji. Besok kalau mau pergi, Yuda pastikan ajak Adi atau Yanto.
Malam itu mereka makan dengan lahap, seolah segala lelah hilang. Selesai makan, Yuda merebahkan tubuhnya di dipan bambu. Dari jendela, ia melihat bintang-bintang bertaburan di langit desa yang gelap. Namun, pikirannya kembali pada suara gamelan samar yang ia dengar di seberang sungai tadi siang. Ah, mungkin cuma hayalan. Atau suara dari desa lain yang terbawa angin, gumamnya sebelum terlelap. Di sudut rumah, ibunya masih terjaga. Ia menatap wajah anaknya yang tidur pulas, hatinya diliputi rasa syukur sekaligus cemas. Naluri seorang ibu mengatakan, ada sesuatu yang berbeda dari hutan wingit itu. Sesuatu yang kelak akan menguji nasib anak semata wayangnya. Beberapa hari setelah tangkapan ikan melimpah itu, Yuda kembali tergoda untuk pergi memancing. Pagi-pagi ia sudah menyiapkan joran bambu, meski dalam hati sempat ragu. Ia ingat pesan ibunya, tapi Adi dan Yanto lagi-lagi tak bisa menemani. Sebentar saja, batinnya mencoba meyakinkan diri. Kalau cepat pulang, pasti aman. Dengan langkah mantap, ia menyusuri jalan setapak yang sama menuju hutan wingit. Begitu memasuki pepohonan lebat, suasana terasa berbeda. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin. Hanya bau wangi bunga kenanga bercampur aroma tanah basah yang menusuk hidungnya. Wanginya aneh. Dari mana ya? Gumamnya. Namun ia mengabaikan, lalu duduk di bawah pohon mahoni besar, tempat favoritnya. Baru saja kail dilempar, ikan langsung menyambar. Senyum Yuda merekah. Dalam waktu singkat, keranjang kembali terisi. Namun tiba-tiba, suara krek-krek terdengar di belakangnya. Seperti ada seseorang yang menginjak daun kering. Yuda menoleh cepat. Dari balik pepohonan, muncul sosok lelaki tua berjenggot putih, memakai baju lurik sederhana. Wajahnya teduh, langkahnya pelan. "Assalamualaikum," sapa orang tua itu dengan suara dalam namun ramah. "Waalaikumsalam," Yuda menjawab ragu. Bapak siapa ya? Saya kira ndak ada orang di sini." Lelaki tua itu tersenyum. "Namaku Janu. Aku tinggal di kampung seberang hutan ini. Jarang memang ada orang lewat, jadi mungkin kamu heran." Yuda berdiri, menunduk sopan. "Saya Yuda, dari desa sebelah barat. Cuma mau mancing, Pak." "Bapak juga sering ke sungai ini?" Pak Janu mengangguk pelan, matanya menatap tajam seolah menembus jiwa Yuda. "Kadang-kadang. Sungai ini istimewa, Nak. Tidak semua orang berani datang ke sini." Perkataan itu membuat Yuda merinding, tapi ia berusaha tersenyum. "Hehe, iya Pak. Orang desa memang banyak yang bilang hutan ini wingit. Tapi saya entah kenapa suka di sini." Pak Janu tertawa kecil. "Keberanianmu bagus, tapi hati-hati. Alam ini punya rahasia yang tidak semua orang bisa pahami." Mereka duduk berdua di tepi sungai, mengobrol ringan. Aneh, tapi udah merasa nyaman dengan Pak Janu, seolah sudah lama mengenalnya. Hingga akhirnya, lelaki tua itu berkata, "Yuda,
Beberapa hari lagi aku ada hajatan di kampung. Aku butuh bantuan anak muda yang rajin. Mau ndak kamu datang? Paling cuma 1 malam." Yuda terdiam. Hatinya bimbang, tapi keramahan Pak Janu membuatnya sulit menolak. "Insya Allah, Pak. Kalau Ibu mengizinkan, saya datang." Pak Janu tersenyum lebar. "Bagus. Nanti aku jemput." Ia berdiri, lalu melangkah perlahan ke arah pepohonan. Anehnya, bayangan tubuhnya seakan hilang ditelan kabut tipis. Yuda menatap kosong, bulu kuduknya berdiri. "Orang aneh, tapi baik," bisiknya, sebelum kembali memancing dengan hati yang tidak lagi tenang. "Hari berganti hari," kata-kata Pak Janu masih terngiang di telinga Yuda. Ia berusaha sibuk membantu ibunya di rumah, namun rasa penasaran tak juga hilang. Hingga suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, terdengar ketukan pelan di pintu rumah mereka. Tok tok. Ibunya yang sedang menjerang air membuka pintu. Tampaklah sosok lelaki tua berjenggot putih, berdiri dengan senyum ramah. "Permisi, Bu. Apa benar ini rumah Yuda?" tanyanya sopan. Ibunya agak heran, tapi tetap menjawab, "Iya, betul." "Bapak siapa?" Belum sempat dijawab, Yuda keluar dari dalam rumah. "Pak Janu?" serunya terkejut. Pak Janu mengangguk. "Yuda, aku datang menepati janji. Hajatan di kampungku sudah dekat. Seperti yang kubilang, aku butuh bantuanmu. Cuma 1 malam saja." Ibunya menatap anaknya dengan dahi berkerut. "Dah, ini siapa? Kok ibu ndak pernah dengar ada kampung lagi di seberang hutan?" Yuda cepat menimpali, "Oh, Pak Janu orang kampung Kulon, Bu. Katanya ada hajatan." Yuda cuma bantu-bantu sehari, terus besok pagi pulang. Ibunya terdiam. Wajahnya penuh ragu, tapi udah memohon dengan tatapan bersungguh-sungguh. "Bu, insya Allah ndak apa-apa. Orangnya baik. Percaya sama Yuda, ya?" Dengan berat hati, ibunya akhirnya mengangguk. "Kalau begitu, hati-hati, dah. Jangan lama-lama." Malam itu, Yuda mengikuti Pak Janu menyusuri jalan setapak yang kian lama makin asing. Udara terasa sejuk, bahkan lebih dingin daripada biasanya. Aroma bunga yang wangi namun tak dikenal tercium sepanjang jalan. Semakin jauh mereka berjalan, cahaya bulan redup seakan tertelan kabut tipis. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar alunan gamelan halus, seirama dengan suara gong yang berdentum pelan. Yuda menoleh ke arah suara itu, dan matanya terbelalak. Di hadapannya terbentang sebuah kampung yang indah. Rumah-rumah panggung dari kayu mengkilap berdiri berjajar rapi, halamannya bersih tanpa sehelai pun daun kering. Lampu-lampu minyak berjejer, cahayanya hangat dan lembut. "Selamat datang di kampungku, Yuda," ucap Pak Janu sambil tersenyum. Yuda terpesona. "Subhanallah, indah sekali, Pak. Ndak seperti kampung biasa. Rasanya sejuk, tenang, dan berbeda."
beberapa orang keluar menyambut. Wajah mereka ramah, pakaiannya rapi. Gamelan terus mengalun, membuat suasana seperti pesta besar. Yuda merasa dadanya hangat, seakan masuk ke dunia lain yang penuh ketenangan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil berbisik, kampung ini terlalu sempurna, terlalu asing. Malam itu, Yuda duduk di serambi rumah besar milik Pak Janu. Rumah panggung dari kayu berwarna coklat tua itu terlihat mengkilap seolah baru dipoles minyak. Dari arah dalam, terdengar suara gamelan lembut mengiringi orang-orang yang sibuk menyiapkan hajatan. Lampu-lampu minyak bergoyang diterpa angin, cahayanya membuat suasana tampak temaram namun damai. "Yuda, ayo bantu angkat hidangan ini," panggil seorang lelaki muda dari dalam rumah. "Siap." Yuda bergegas masuk. Di ruang tengah, beberapa pemuda sebaya dengannya tersenyum ramah. Anehnya, wajah mereka tampak bercahaya, kulitnya bersih, dan pakaian lurik yang dipakai terlihat begitu rapi. "Mas, ini siapa?" tanya salah seorang pemuda sambil meletakkan tampah berisi kue-kue basah. "Namaku Yuda, dari desa seberang. Aku diajak Pak Janu bantu hajatan." "Oh, pantas. Jarang ada orang luar yang datang ke sini. Senang bertemu kamu, Yuda," jawab pemuda itu sambil menepuk bahunya. Sepanjang malam, Yuda sibuk membantu, mengatur kursi, menata makanan, hingga menyalakan beberapa pelita. Orang-orang di kampung itu sangat ramah, tak henti-hentinya mengajaknya bercakap. Namun dalam hatinya, Yuda tetap merasa ada yang janggal. Ia sempat berbisik pada seorang ibu yang sedang menyusun anyaman janur. "Bu, kampung ini kok indah sekali ya? Rumah-rumahnya rapi, jalannya bersih. Seperti bukan di dunia yang sama." Perempuan itu tersenyum samar, lalu menjawab pelan, "Itulah kampung kami, Nak. Jangan banyak bertanya. Cukup nikmati saja malam ini." Jawaban itu membuat Yuda terdiam, bulu kuduknya berdiri. Menjelang tengah malam, hajatan berlangsung meriah. Tamu-tamu datang dengan pakaian indah, wajah mereka berseri-seri. Gamelan berbunyi lebih riang, aroma bunga dan makanan lezat bercampur memenuhi udara. Yuda ikut larut, melayani tamu dengan penuh semangat. Pak Janu menghampirinya sambil tersenyum lebar. "Yuda, aku senang sekali kamu mau membantu. Kamu rajin, sopan, dan cepat tanggap. Kalau bukan karena kamu, persiapan ini mungkin tak akan secepat ini selesai." Yuda menunduk hormat. "Ah, Pak, Yuda cuma bantu sedikit. Senang rasanya bisa ikut meramaikan." "Bagus, Nak. Nanti malam kamu istirahatlah di sini saja. Pulang malam hari melewati hutan itu berbahaya. Besok pagi saja kamu pulang," ujar Pak Janu. Yuda sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Iya, Pak. Terima kasih sudah menerima saya dengan baik." Malam kian larut. Hajatan perlahan usai, orang-orang pulang, gamelan berhenti. Yuda tidur di sebuah kamar kecil di rumah Pak Janu. Namun sebelum terlelap, ia mendengar bisikan halus di luar jendela. Suara itu lirih, seakan berasal dari angin.
Jangan lama-lama di sini, pulanglah. Yuda membuka mata, menoleh keluar. Hanya kabut tipis yang bergerak pelan. Ia menarik selimut, mencoba menenangkan hati. Tapi bayangan tentang kampung ini makin membuatnya penasaran sekaligus takut. Fajar menyingsing, kabut tipis masih menyelimuti kampung itu. Yuda terbangun dengan kepala sedikit berat, seolah mimpi aneh semalam masih melekat. Ia bangkit, keluar kamar, dan mendapati Pak Janu sudah duduk di serambi, menyeruput secangkir teh hangat. "Selamat pagi, Nak Yuda. Tidurmu nyenyak?" tanya Pak Janu ramah. Yuda mengusap wajahnya, lalu duduk di sampingnya. "Lumayan, Pak. Tapi rasanya aneh. Kampung ini begitu tenang, seakan bukan di dunia yang sama." Pak Janu hanya tersenyum samar. Setiap tempat punya rahasianya sendiri. Yang penting, kamu sudah menepati janji untuk membantu hajatan. Aku berterima kasih. Setelah sarapan sederhana, Yuda bersiap pulang. Ia meraih keranjang dan joran bambunya yang diletakkan di sudut rumah. Namun sebelum ia melangkah, Pak Janu masuk ke dalam, lalu kembali membawa sebuah kantong kain kecil berwarna coklat tua. "Ini untukmu, Nak. Jangan dibuka sebelum kamu sampai rumah. Ingat baik-baik pesanku," ucap Pak Janu sambil menyerahkan kantong itu. Yuda menerimanya dengan bingung. "Apa ini, Pak?" "Anggap saja tanda terima kasih. Tapi sekali lagi, jangan dibuka sebelum sampai rumah. Dan ada satu lagi," Pak Janu menatapnya tajam, suaranya rendah penuh wibawa. "Saat berjalan keluar dari hutan nanti, jangan sekalipun menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasakan, teruslah melangkah." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Yuda berdiri. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya penuh tanya. "Baik, Pak. Saya akan ingat." Pak Janu mengangguk puas. "Bagus. Sekarang, biar aku antarkan sampai ke jalan setapak." Mereka berjalan beriringan melewati kampung yang perlahan kembali diselimuti kabut. Suara gamelan samar terdengar sekali lagi, lalu menghilang seakan ditelan bumi. Yuda melirik ke kanan dan kiri, memperhatikan rumah-rumah panggung yang begitu rapi. Entah kenapa, ia merasa kampung itu semakin lama semakin kabur, seperti bayangan yang memudar. Sesampainya di ujung hutan, Pak Janu berhenti. "Sampai di sini saja aku bisa mengantar. Ingat pesanku, Yuda." "Terima kasih, Pak Janu, atas semua kebaikan Bapak." Yuda menunduk hormat, lalu melangkah ke arah jalan pulang. Langkah demi langkah ia tempuh. Udara terasa berat, angin berhembus membawa suara-suara samar, tawa anak-anak, derap kaki, bahkan panggilan lirih seperti suara ibunya. Jantung Yuda berdegup kencang. Tangannya gemetar ingin menoleh. Namun ia teringat jelas pesan Pak Janu, jangan menoleh ke belakang. Dengan sekuat tenaga, ia terus berjalan. Hingga akhirnya, sinar matahari sore menerobos kabut, dan jalan menuju desanya terlihat. Rasa lega membuncah di dadanya. Namun, tanpa sadar,
langkahnya terhenti. Rasa penasaran menguasai. Cuma sebentar saja, bisiknya. Yuda menoleh ke belakang. Sekejap matanya terbelalak. Jalan setapak yang tadi ia lewati lenyap, kampung Pak Janu tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah hutan lebat diselimuti kabut putih pekat. Tubuhnya lemas, tapi ia memaksa berjalan lagi. Ia tak tahu, keputusan menoleh itu akan membawa kejutan besar saat ia kembali ke desanya. Langkah Yuda semakin cepat begitu melihat atap-atap rumah desanya dari kejauhan. Hatinya lega, seolah beban berat terlepas dari pundak. Ia berlari kecil melewati pematang sawah, senyum sudah merekah di wajahnya. Akhirnya aku pulang, pasti ibu khawatir sekali, batinnya. Namun, begitu ia tiba di tepi desa, terdengar suara teriakan seorang warga. Itu Yuda. Astaga, Yuda pulang. Dalam sekejap, orang-orang berdatangan. Mereka menatap Yuda dengan wajah terkejut bercampur lega. Ada yang menepuk bahunya, ada pula yang melongo tak percaya. Yuda, kau kemana saja, nak? Teriak Pak RT sambil mendekat. Kau tahu tidak, kau sudah hilang seminggu penuh. Kami semua mencarimu. Yuda tertegun. Apa seminggu? Tidak mungkin, Pak. Saya hanya semalam menginap di rumah Pak Janu untuk membantu hajatan. Warga saling berpandangan. Suara bisik-bisik merebak. Pak Janu? Kampung Kulon? Mana ada kampung di dalam hutan itu? Sebelum Yuda sempat menjelaskan lebih jauh, suara tangis memecah keramaian. Seorang perempuan berlari dengan mata sembab, wajahnya penuh cemas. Yuda, anakku. Itu ibunya. Yuda langsung mendekap erat wanita itu, tubuh ibunya gemetar hebat. Astaga, nak, aku hampir gila mencarimu. Seminggu penuh kau tak pulang. Ibu sampai minta bantuan warga, tapi hasilnya nihil. Yuda membelai punggung ibunya. Maafkan Yuda, Bu. Sungguh, aku tak tahu, bagiku, aku hanya semalam di sana. Ibunya mundur sedikit, menatap wajah anak sematawayangnya dengan air mata yang tak berhenti jatuh. Kau jangan main-main, Yuda. Aku sudah kehilangan ayahmu. Jangan buat aku kehilangan kamu juga. Yuda menunduk, hatinya tercabik. Ia memutuskan untuk tidak bercerita terlalu detail di depan warga. Nanti saja, Bu. Aku akan jelaskan semuanya di rumah. Pak RT mengangguk. Benar, bawa dia pulang dulu. Yang penting, Yuda sudah kembali. Warga perlahan bubar, meski masih banyak yang berbisik penuh tanda tanya. Yuda menggenggam tangan ibunya erat, lalu berjalan menuju rumah. Sesampainya di dalam, ibunya langsung menutup pintu rapat-rapat. Sekarang jelaskan, nak. Dari mana saja kau selama ini? Yuda menarik napas panjang. Ia pun menceritakan semuanya, mulai dari pertemuan dengan Pak Janu, kampung indah yang penuh gamelan, sampai kantong kecil yang diberikan kepadanya. Ibunya terdiam, wajahnya pucat pasi,
lalu menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Allah, berarti kau tanpa sadar masuk ke alam bunian," bisiknya. Yuda merogoh saku dan mengeluarkan kantong yang masih ia simpan dengan hati-hati. "Ini, Bu," kata Pak Janu, "jangan dibuka sebelum sampai rumah." Dengan jantung berdebar, Yuda membuka kantong itu di hadapan ibunya. Begitu kain terbuka, keduanya terperanjat. Isi kantong itu adalah koin-koin emas berkilau, bercahaya hangat seakan baru ditempa. Ibunya tertegun, hampir tak percaya dengan penglihatan matanya. "Astaga! Yuda, dari mana semua ini?" Yuda menggenggam tangan ibunya erat. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi yang jelas, kita harus berhati-hati." Pak Janu memberikannya bukan tanpa alasan. Malam itu, mereka berdua hanya bisa duduk terdiam di dekat lampu teplok, menatap koin emas itu. Bahagia bercampur takut, seakan takdir mereka baru saja berubah arah. Malam itu Yuda dan ibunya hampir tak bisa tidur. Koin emas yang mereka letakkan di meja bambu berkilau terkena cahaya lampu teplok, seolah menatap mereka kembali. "Yuda, emas sebanyak ini bisa membuat kita hidup berkecukupan. Ibu tidak perlu lagi jadi buruh tani." "Tapi, apakah ini aman?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Yuda menatap emas itu lama. "Aku juga tidak tahu, Bu. Pak Janu hanya bilang agar aku tidak membuka kantongnya sebelum sampai rumah. Dan beliau melarang aku menoleh ke belakang, tapi aku melanggar." Ibunya terperangah. "Kau menoleh? Ya Allah, Nak, seharusnya kau patuh. Alam bunian bukan sembarang tempat." Yuda menunduk. "Aku hanya penasaran." Dan begitu menoleh, kampung Pak Janu lenyap di telan kabut. "Aku tidak tahu apakah aku masih bisa kembali ke sana atau tidak." Ibunya menggenggam tangan Yuda erat, matanya berkaca-kaca. "Jangan sekalipun kau mencoba kembali, Nak. Ingat, aku hanya punya kamu seorang. Jangan sampai kau menghilang lagi." Yuda mengangguk mantap. "Baik, Bu. Aku janji. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi masuk hutan itu. Kita akan gunakan harta ini secukupnya, bukan untuk berfoya-foya." Hari-hari berikutnya, kehidupan mereka perlahan berubah. Yuda menjual beberapa koin emas secara diam-diam kepada orang kepercayaan di pasar kota. Dengan uang hasil penjualan itu, ia membangun sebuah warung sembako sederhana di depan rumah. Ibunya tidak lagi bekerja membungkuk di sawah, kini ia bisa menjaga warung dengan tenang. Warga desa heran melihat perubahan cepat itu. "Wah, Yuda sekarang sukses. Dari mana ya modalnya?" bisik beberapa orang. Namun Yuda tetap rendah hati, tidak pernah menyombongkan diri. Meski begitu, tiap kali ia melewati jalan menuju hutan, bulu kuduknya berdiri. Bayangan wajah Pak Janu selalu terlintas, bersama suara gamelan yang samar-samar terasa masih memanggilnya. Suatu malam, ketika warung sudah tutup, Yuda duduk di teras bersama ibunya. Angin berhembus membawa aroma wangi bunga kenanga. Ibunya menggigil dan merapatkan selendangnya. "Kau mencium bau itu, Yuda?"
bisiknya. Yuda mengangguk pelan. Ya, Bu, sepertinya mereka masih mengawasi kita. Ibunya menatap anaknya penuh cemas. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan ibu lagi. Harta ini hanya titipan, jangan sampai membuat kita lupa diri. Yuda tersenyum tipis, lalu menatap bintang-bintang di langit malam. Tenang, Bu. Aku janji akan menjaga kita berdua. Sekalipun suara gamelan itu memanggil, aku tidak akan menjawabnya lagi. Lampu teplok bergetar di terpa angin. Di kejauhan, samar-samar terdengar bunyi kendang yang lirih, lalu lenyap dalam gelap. Dan sejak saat itu, Yuda dan ibunya menjalani kehidupan baru, lebih baik, tapi penuh kewaspadaan. Sebab mereka tahu, di balik harta dan kebaikan yang mereka terima, ada rahasia besar dari dunia lain yang tak boleh disentuh lagi.